teman-teman semua. Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem penyiaran Indonesia. Yang pertama adalah penyiaran. Penyiaran merupakan sebuah proses untuk menyampaikan siaran yang diawali dengan penyiapan materi atau konsep, lalu proses produksi atau pengambilan gambar, dan juga penyiapan bahan siaran dan menyiarkan informasi yang disiapkan tersebut kepada khalayak. Sedangkan sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah radio sebagai media siaran auditif. Radio yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan broadcasting dapat dipahami sebagai penyiaran. Radio sebagai media penyiaran merupakan jenis media massa ketiga yang lahir di dunia setelah pers dan film. Secara teknis, awal perkembangan radio dimulai ketika Heinrich Hertz berhasil mengirim dan menerima gelombang radio pada tahun 1887. Selain itu, radio memiliki keunggulan karena radio tidak mengenal rintangan geografis, seperti pada surat kabar atau film. Itulah sebabnya, berita atau informasi melalui radio dapat diterima di mana saja sehingga khalayaknya jauh lebih besar dari surat kabar dan film. Selanjutnya, televisi sebagai media siaran audiovisual. Televisi merupakan sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi melalui kabel atau melalui angkasa yang menggunakan alat yang mengubah cahaya dan bunyi yang dapat dilihat dan dapat didengar. Televisi mulai dikenal di Indonesia tahun 1962 ketika pemerintah Indonesia mendirikan TVRI, Televisi Republik Indonesia, yang mulai melakukan siaran percobaan tanggal 17 Agustus 1942. Berkat televisi, dunia menjadi desa jagat raya dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan seketika dan dirasakan secara bersama-sama. Tatanan sosial muncul dari makna transenden yang diturunkan dari budaya bermedia elektronik yang sama. Lembaga penyiaran radio dan televisi. Pelaksanaan fungsi radio dan televisi sangat terkait dengan sistem kenegaraan dan sistem komunikasi massa yang berlaku di sebuah negara. Tempat radio dan televisi itu lahir, berkembang, dan beroperasi. Dengan demikian, sistem komunikasi merupakan pencerminan sistem kenegaraan atau sistem politik yang ada di negara yang bersangkutan. Keikutsertaan radio dan televisi serta media massa lainnya dalam mempengaruhi bahkan mengubah sistem suatu negara terjadi melalui pembentukan dan penyaluran opini publik yang efektif. Baiklah, di sini saya Lesmere Purba akan melanjutkan menjelaskan tentang dinamika penyiaran nasional. Yang pertama, itu ada sistem penyiaran merdeka. Sistem penyiaran merdeka ditandai dengan radio amatir yang berhasil menyiarkan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Pengelola radio amatir tersebut sepakat untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Di sini, radio berfungsi untuk memberikan info, hiburan, dan pendidikan serta membangkitkan semangat revolusioner, nasionalisme, dan perjuangan yang amatir. Yang kedua itu ada sistem penyiaran terpimpin. Fungsi radio sebagai media penyiaran dalam rangka sistem kenegaraan Indonesia lebih diperjelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 2/MPRS/1960 yang menggariskan bahwa radio sebagai media massa berfungsi untuk memperkuat usaha penerangan sebagai media penggerak rakyat dan massa revolusioner, sehingga radio ditetapkan sebagai alat pendidikan dan penerangan. Hal itu tidak mengalami kesulitan, karena sejak tahun 1950, lembaga penyiaran yang beroperasi di Indonesia hanyalah Radio Republik Indonesia, yaitu lembaga penyiaran radio yang dikuasai oleh pemerintah. Dengan demikian, Radio Republik Indonesia secara mantap berperan sebagai alat revolusi. Selanjutnya ada sistem penyiaran Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila membuka dan memperluas partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi dalam mengelola penyiaran radio yang sekaligus membuka kebebasan berbicara bagi masyarakat melalui radio. Dan yang terakhir, ada sistem penyiaran nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyiaran mempunyai peran strategis dalam upaya memperkuat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memantapkan budaya nasional dan stabilitas nasional.
Penyiaran juga menguasai hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya dasar asas tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional. Baiklah, nama saya Rian Kusuma Bayu. Saya akan melanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu demokratisasi dan peran serta masyarakat. Nah, di subbab ini kita akan membahas 3 subbab lagi, yaitu tentang lembaga penyiaran dan pola jaringan, Komisi Penyiaran Indonesia, serta wawasan keindonesiaan. Yang pertama, yaitu lembaga penyiaran dan pola jaringan. Nah, sistem stasiun jaringan pada lembaga penyiaran swasta atau yang disingkat dengan LPS, jasa penyiaran televisi dapat dikatakan sebagai konsep baru yang dilaksanakan dalam sistem penyiaran di Indonesia. Dengan adanya LPS, sistem stasiun jaringan ini mengubah secara fundamental sistem penyiaran di Indonesia yang berlaku sebelumnya, yakni sistem penyiaran yang terpusat dan tersentralisasi. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang Komisi Penyiaran Indonesia atau yang sering kita singkat dengan KPI. Adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Ia berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Adapun tugas dan kewajiban KPI telah diatur dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang tentang Penyiaran yang mengatakan bahwa KPI mempunyai tugas dan kewajiban sebanyak 6 poin. Contohnya, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, dan ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Dan subbab terakhir yang akan kita bahas adalah wawasan keindonesiaan. Sistem penyiaran nasional atau sistem penyiaran Indonesia yang berlaku saat ini memiliki wawasan keindonesiaan yang amat sangat kental dan sangat khas Indonesianya, sehingga sukar sekali disamakan dengan model media penyiaran yang ada di dunia. Sistem penyiaran nasional menggambarkan model hubungan antar pemerintah dengan lembaga penyiaran dan masyarakat. Dengan mereformasi secara sangat kreatif model media pembangunan yang berlaku sebelumnya serta memadukannya dengan model media demokratik partisipan dengan model klasik tanggung jawab sosial.